Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik dan penuh semangat. Dan selamat datang di acara kita hari ini, yaitu Study Jam Deep Learning with TensorFlow. So, untuk speaker kita pada hari ini yaitu Kak Sardi Irfan Syah. Sebelumnya, terima kasih Kak Irfan sudah menyempatkan waktu dan mau sharing ilmunya ke kita pada hari ini. Buat yang belum kenal, Kak Irfan ini bukan sembarang orang, bukan sembarang petir. Dia seorang instruktur di bidang data science dan founder AI Noid. Sebelum kita dive lebih dalam ke dalam dunia deep learning bersama Kak Irfan, mungkin kita bisa coba kenalan singkat dengan Kak Irfan. Kak Irfan, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Oh, boleh, boleh, boleh. Oke. Halo Kak Irfan, selamat datang. Boleh nggak nih kita tahu sedikit tentang perjalanan Kak Irfan di dunia data science? Gimana sih Hmm. awalnya sampai sekarang bisa jadi instruktur data science dan apa yang memotivasi Kak Irfan untuk mendirikan AI Noid? Oke. Kalau perjalanan saya selama belajar data science, sebenarnya kalau dari sisi waktu kuliah ya, itu nggak ada kaitannya ya, bisa bilang nggak ada kaitannya sama data science. Nah, cuman ketika udah lulus kuliah, saya coba belajar sendiri ya, otodidak berkaitan sama data science tersebut gitu. Nah, setelah belajar otodidak, mulailah saya bikin sebenarnya ada kayak kursus privat juga, saya bikin sendiri ya, semacam kursus privat. Dari situ ya kan, eh kayak istilahnya apa ya, jadi kayak muncullah berbagai macam project ya yang ditawarin sama murid-murid yang saya ajarin ya dari murid private-nya tadi, dan dari situ jadi terbiasa lah, lama-lama jadi terbiasa, bahkan, Hmm. setelah itu ada juga mungkin tawaran dari beberapa perusahaan gitu. Jadi dari private saya tiba-tiba ada orang nih ya kan, yang entah itu mungkin dari student atau mungkin dari ya kenalannya ya kan, nah nawarin misalkan buat jadi pembicara ya di beberapa event misalkan. Lagi itu ada juga mungkin di salah satu universitas juga ya, tapi di daerah Bandung ya. Nah, setelah dari situ ya kan, jadi event-event, nah ditawarin lagi nih ke Hactivate ya kan. Sebelumnya sih sebenarnya pernah kerja juga di bidang IT automation ya. Nah, dari habis IT automation ditawarin sama Activate buat sebagai instruktur data science gitu. Nah, karena saya juga sebenarnya ada lebih tertariknya itu di bidang data science dibandingin sama IT automation, ya udah. Pada akhirnya saya terima untuk jadi instruktur di Hactivate gitu. Nah, paling Wah. kalau misalkan dari sisi pekerjaannya itu ya. Jadi ya aktivitas Hmm. sehari-hari ya sama juga kayak Ayu ya ngajar ya, ngajar buat di Activate sama paling ya ada juga ya private juga ya khusus private sama paling kalau di Anoid itu kenapa sih saya coba diriin ya? Kan tadi kan ada pertanyaan juga ya, Hmm. kenapa coba Betul. diriin? Sebenarnya motivasi awalnya ya itu ada kepikiran pengen bikin perusahaan sendiri. Itu satu ya gitu. Jadi udah ada plan pengen bikin perusahaan. Nah, cuman setelah dipikir-pikir lagi sebelum saya benar-benar bikin perusahaan, saya ada kepikiran juga pengen membantu orang ya. Terkadang mungkin ada orang-orang yang mungkin dia nggak punya biaya lah buat belajar tentang data science misalkan. Nah, makanya saya coba diriin Anoid sekaligus saya bikin konten-konten gratis yang dimana teman-teman itu bisa coba belajar berkaitan sama data science ya. Entah itu mungkin ada yang lebih fokusnya ke visualisasi data, ada juga saya coba bikin event juga ya. Misalkan teman-teman pengen belajar tentang Python ya kan, ada juga mungkin terkadang berkaitan sama deep learning ya kan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu alasannya ya kenapa diriin Hmm. ANO. Wah, keren banget Kak Irfan. Jadi benar-benar awalnya kuliah tidak berkaitan dengan data science, cuman tertarik ke data science, terus belajar otodidak, terus ada project ini itu, buka kursus Hmm. private, dan sekarang bisa jadi mahir data science ya. Iya. Mantap, keren banget. Semoga kita semua bisa terinspirasi nih sama Kak Irfan. Satu lagi nih Kak Irfan pertanyaannya. Selain mahir Hmm. di dunia data science, kalau boleh tahu kegiatan atau hobi kesukaan Kak Irfan deh di luar jam kerja apa? Oke, di luar jam kerja ya sebenarnya hobi ada suka main game juga. Main game tuh suka Hmm. juga. Paling mungkin kalau teman-teman suka kayak Dota ya kan atau mungkin Mhm. Mobile Legends saya suka juga main game-game gitu.
intinya main game yang lebih ke MOBA ya, lebih sukanya. Oke. Terus paling kalau di hari libur ya, hari libur itu Hmm. biasanya paling ke olahraga yang entah itu jogging ataupun naik sepeda ya. Ya. Nah gitu. Kita emang harus apa ya, balance ya, kerja, ngegame, olahraga. Oke, teman-teman. Mantap banget Kak Irfan. Terima kasih Kak Irfan udah sharing. Oke, langsung aja mungkin ya, tanpa basa-basi lebih lanjut. Mari kita mulai study jam dengan topik Deep Learning with TensorFlow. Kita kali ini yuk teman-teman siap-siap buat belajar dan tanya-tanya bareng Kak Irfan. Oke, Kak Irfan aku persilakan untuk take over. Oke, harus saya coba subscribe dulu. Oke, share screen saya udah kelihatan? Udah kelihatan Sudah. belum? Udah. Oh, oke. Nah, jadi kan sesuai sama topiknya ya, untuk hari ini ya, teman-teman akan mencoba, ya intinya mempelajari ya berkaitan tentang apa sih itu deep learning ya kan juga. Terus nanti mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ada yang masih belum paham ya, kayak misalkan AI itu apa yang bedakan antara machine learning dan deep learning ya kan. Nah, ntar saya singgung juga ya di sesi hari ini. Walaupun mungkin saya nggak coba memperdalami banget ya, karena kan ada keterbatasan waktu ya kan. Dan nanti pun setelah kita coba mempelajari ya dari teori dasarnya tentang deep learning tadi ya kan, kita bakal coba praktek ya untuk pembuatan proyek sederhana yang menggunakan convolutional neural network ya untuk image klasifikasi ya. Nah, di sini deep learning apa taunya? Deep web doang. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah eh, tentang AI ya. Jadi apa sih AI? Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang masih belum tahu tentang AI ya kan, atau mungkin pernah dengar AI tapi nggak paham nih, ya AI itu apa sebenarnya ya. Nah, sebenarnya AI ini berkaitan sama ilmu ya, suatu cabang ilmu ya, dan juga teknik ya yang bisa digunakan ya untuk membuat suatu mesin ya atau program komputer yang cerdas, intinya itu. Makanya disebut sebagai kecerdasan buatan ya. Nah, komputer yang cerdas itu yang kayak gimana ya kan? Nah, itu yang jadi pertanyaan ya kan. Nah, komputer yang cerdas atau mesin yang cerdas itu adalah berarti mesin tersebut ya mampu ya meniru ya aktivitas layaknya seperti manusia. Jadi kayak misalkan mungkin kayak kita pengen coba melakukan apa ya, kayak misalkan mungkin pengen bikin suatu komputer misalkan. Nah, itu bisa juga pakai bantuan AI. Ya misalkan pakai robotnya tadi ya, robotik misalkan. Nah, jadi robotik itu sebenarnya bagian dari AI ya. Selain robotik ada apa lagi ya kan? Ada juga mungkin kayak misalkan chatbot. Ya, chatbot pun juga bagian dari AI ya. Ya, nah, di balik pembuatan tersebut, ya misalkan kalian bikin chatbot atau mungkin bikin pemodelan prediksi atau pengen memprediksi saham ya misalkan ya, atau pengen melakukan object detection ya kayak misalkan coba teman-teman kayak misalkan coba inilah misalkan kayak absen ya misalkan absensi. Nah, mungkin terkadang butuh absensi yang melalui kamera ya. Ya, tuh. Nah, itu sebenarnya implementasi dari penerapan AI juga ya tuh. Nah, jadi intinya adalah AI ini berkaitan sama ilmu ya, bagaimana caranya suatu mesin dapat berpikir layaknya seperti manusia ya. Dan ini ada salah satu ilmuannya ya, namanya itu John ya. Ini salah seorang computer science ya dari Stanford University. Nah, selanjutnya lagi di sini ada lagi manfaatnya. Tadi udah sempat saya jelasin juga ya bahwa selain ada chatbot ya kan, ada juga mungkin teman-teman sering bersosial media ya, gunain Instagram, Facebook ya atau Twitter ya. Itu juga sebenarnya bisa diterapkan dengan AI. Kayak misalkan nih ada konten-konten yang negatif ya kan. Nah, biasanya kan langsung muncul nih ya kan kayak ada peringatan ya, ini berkaitan sama konten-konten negatif ya. Nah, buat mendeteksi hal tersebut ya itu bisanya ada bantuan dari AI juga. Atau mungkin kayak buat rekomendasi iklan. Ya, misalkan kalau teman-teman di sini suka nontonnya nonton game misalkan ya atau nonton film apa? Film inilah tentang film-film apa?
anime misalkan ya, atau mungkin ada suka berbelanja misalkan. Nah, mungkin nanti iklan-iklan yang muncul di sosial medianya nanti ya, itu berkaitan sama apa yang sering teman-teman tonton ya. Nah, itu ntar kaitannya sama yang namanya rekomendasi system ya. Ada juga mungkin search engine ya, itu juga pakai AI juga ya. Misalkan dari Google ya, itu juga gunakan AI. Terus ada lagi mungkin bisa diterapin juga buat di bidang kesehatan ya. Misalkan kayak kita pengen mendeteksi suatu gambar ya, apakah gambar tersebut ya dari hasil ronsennya ya, apakah gambar tersebut misalkan tergolong orang yang terkena penyakit paru-paru ya kan. Kalau misalkan kita punya image ya berkaitan sama paru-paru tadi ya kan, nah itu bisa dengan penggunaan AI tadi. Gitu. Game pun juga kan ada AI-nya ya. Kalau misalkan teman-teman suka main game, ya misalkan main game Dota ya. Nah, misalkan teman-teman juga bisa melawan AI sebenarnya ya kan. Nah, jadi di game pun juga sebenarnya ada AI juga. Ya. Selanjutnya lagi di sini ya ini berkaitan sama uh, algoritmanya ya sebenarnya ya, atau metode-metode yang ada di dalam AI. Ya. Jadi ntar ada yang namanya machine learning, ada juga deep learning. Ya. Kalau machine learning ini dia subsetnya ya dari AI-nya tadi. Ya. Yang fokusnya adalah bagaimana caranya suatu mesin ya, atau komputer dapat mempelajari data. Ya, intinya adalah mempelajari data. Ya. Data tanpa diprogram secara eksplisit. Ya. Ya. Nah, kenapa di sini data itu penting ya? Karena biar membuat AI itu pintar, ya otomatis dia butuh belajar, ya butuh yang namanya training. Ya makanya kita butuh data. Ya, sama aja kayak teman-teman lagi belajar ya kan. Ketika teman-teman belajar berarti kan butuh buku. Ya, jadi buku itu istilahnya kayak informasi atau data yang teman-teman pelajarin. Ya, nah, machine learning pun juga sama ya. Karena di sini tuh kayak meniru manusia sebenarnya ya dasarnya tadi ya. Ya toh. Nah, di sini kita mencoba mesinnya tersebut belajar dari data atau dari informasi yang kita berikan. Ya toh. Nah, selanjutnya lagi di dalam machine learning ntar ada yang namanya deep learning. Ya, jadi deep learning ini bagian dari machine learning juga sebenarnya. Tapi lebih spesifik ya berkaitan dengan cara kerja otak manusia. Jadi dia mencoba meniru cara kerja otak manusia. Ya. Makanya nanti ada yang namanya neural network ya, atau jaringan syaraf tiruan ya. Ya. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas ya. Lebih spesifiknya itu berkaitan sama yang namanya deep learning tadi. Ya. Nah, di sini apa sih yang bedain antara machine learning dan deep learning ya? Mungkin kalau teman-teman di sini uh, pernah belajar tentang apa deep learning ya kan, atau mungkin ada yang pernah belajar tentang machine learning ya seharusnya udah tahu ya kan tentang ini. Nah, tapi kalau ada yang masih belum pernah belajar ya ini saya singgung juga ya. Jadi intinya adalah kalau misalkan teman-teman ya menerapkan machine learning yang biasa ya tapi bukan tergolong deep learning ya, ini teman-teman melakukan ekstraksi fiturnya secara manual atau ada campur tangan manusia ya. Ya. Nah, maksud ekstraksi fiturnya itu kayak gimana? Kalau misalkan dalam kasus image, ya, berarti kita butuh mengekstraksi pixel dari image-nya tersebut ya secara manual ya. Nah, itu mungkin kita misalkan salah satu ini ya metode yang bisa kita gunakan ada yang namanya dimensionality reduction pakai PCA. Itu kalau pakai machine learning-nya ya. Baru nanti kita bisa masuk ke pemodelan klasifikasi. Ya, entah itu mungkin pakai pemodelan berbasis random forest dan lain sebagainya ya kan. Intinya kita butuh ekstraksi fitur terlebih dahulu. Itu kalau di machine learning ya. Ya. Terus nanti setelah kita ekstraksi fiturnya, masuk ke klasifikasi pemodelannya, baru kita bisa prediksi nih, ya outputnya apa. Ya. Kalau misalkan gambar ya berarti kita keluarin outputnya sesuai sama gambar yang kita input tadi atau yang gambar yang kita latih. Kalau misalkan gambar yang kita latih ada kucing sama anjing ya kan, berarti ntar outputnya ada dua kemungkinan ya antara kucing atau enggak anjing. Ya, ya. Nah, di sini selain dari sisi fitur extraction ada juga hardware ya. Jadi kalau di machine learning ini hardware-nya kita nggak butuh yang namanya GPU ya biasanya. Jadi cukup pakai CPU aja itu udah oke lah kalau misalnya teman-teman gunain yang namanya machine learning. Ya. Ya, dan di sini biasanya cocoknya ketika teman-teman pakai machine learning itu cocoknya untuk data-data yang kecil ya, sama yang medium. Ya, medium itu kayak misalkan mungkin seratusan ribu atau mungkin jutaan masih bisa juga lah sebenarnya jutaan ya. Tapi kalau misalkan mungkin udah ratusan juta ya
Kalau misalkan pakai machine learning yang biasa biasanya kurang cocok ya. Kalau misalkan teman-teman misalkan pakai SPM ya, atau mungkin pakai decision tree misalkan ya, atau mungkin ada lagi kayak kasus-kasus yang berkaitan sama regresi ya, kayak linear regression ya. Nah itu biasanya kalau data yang udah besar itu kurang cocok ya kalau teman-teman pakai pemodelan tadi. Makanya oleh sebab itulah muncullah lagi yang namanya deep learning ya. Nah di deep learning di sini teman-teman melakukan ekstraksi fiturnya ya, sama pemodelannya, pemodelan buat machine learning-nya ya, atau istilah buat deep learning nanti itu udah jadi satu kesatuan ya, di dalam modelnya tadi ya. Oke. Dan nanti ketika kita gunain deep learning ya, ini bisa kita manfaatin untuk data-data yang terstruktur maupun yang nggak terstruktur. Ya, contohnya apa? Kalau contoh terstruktur itu kayak misalkan teman-teman mengolah data tabular ya, kayak file Excel misalkan, yang ada kolom sama baris ya misalkan. Nah itu data yang terstruktur. Nah itu teman-teman bisa pakai machine learning aja itu udah cukup sebenarnya kalau datanya terstruktur. Kalau deep learning bisa nggak? Bisa juga ya. Kalau data-data yang terstruktur itu bisa juga pakai deep learning. Ya, cuman biasanya deep learning ini spesialisnya ya kebanyakan lebih ke yang unstructured data ya, seperti gambar atau teks ya, misalkan buat NLP ya, itu juga bisa pakai deep learning ya. Ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang dari sisi hardware-nya ya. Jadi selain dari sisi data sama ekstraksi fiturnya, ada juga dari sisi hardware-nya. Kalau hardware-nya, kalau teman-teman pengen lebih cepat melakukan trainingnya, itu bisa pakai yang namanya GPU. Ya, kalau nggak pakai GPU bisa nggak? Bisa juga ya. Tapi itu pasti bakal lama banget ya ketika teman-teman menggunakan apa neural network nanti ya untuk pemodelannya nanti. Ya. Dan ini biasanya lebih cocok ketika teman-teman punya data yang besar. Ya, kalau misalkan teman-teman cuma 100 aja nih, 100 baris atau 1000 lah. Ya, nah mungkin pakai neural network ya kurang efisien ya. Karena kita udah mencoba mentraining lama-lama, tapi belum tentu hasilnya bagus gitu. Sedangkan kita bisa aja pakai pemodelan machine learning kayak misalnya random forest atau XGBoost ya. Di mana dengan random forest dan XGBoost itu bisa hasilnya bagus ya. Ketika tadi ya kisaran 1000 data misalkan ya kayak gitu. Ya, jadi kita selain fokus terhadap hasil akurasinya misalkan, kita juga masih mempertimbangkan waktunya ya, waktu ketika teman-teman training ya. Ya, ya, karena kan bisa jadi ketika teman-teman pindah kerja ya kan, pasti kan ada pertimbangan waktu nih, waktunya berapa lama nih teman-teman bikin proyeknya ya kan ya. Oke, jadi itu berbagai macam pertimbangan ya yang mesti teman-teman perhatikan ketika pembuatan model ya. Terus selanjutnya lagi, nah di sini itu ada berbagai macam neural network ya. Dasarnya sebenarnya ada yang namanya ANN atau artificial neural network ya. Yang dimana ANN ini sebenarnya terinspirasi dari biological neuron ya. Nah, misalkan kalau di dalam ilmu biologi ya, mungkin kalau teman-teman masih ingat materi tentang biologi ya kan, ada yang namanya nukleus, ya ada juga dendrit, ya ada juga akson. Nah, di sini inputnya ya, kalau misalkan teman-teman mengolah data tabular ya, kayak misalkan file uh, Excel ya, atau ada kolom ya. Nah, kolomnya tersebut istilahnya terdiri dari ada 10 fitur lah misalkan ya. Ya. Nah, berarti X-nya ini itu fiturnya, berapa jumlah fitur yang teman-teman gunain. Kalau datanya tabular tadi. Kalau gambar gimana? Nah, kalau gambar pixelnya ya, berapa nih size-nya dia? Misalkan kita punya gambar ukurannya 28 kali 28 ya. Itu kayak tinggi sama lebarnya ya kan. Nah, berarti itu ukuran dari pixelnya. Totalnya ada berapa? Berarti tinggal 28 kali 28. Berapa tuh? Misalkan 784 kan misalkan. Berarti teman-teman memiliki 784 fitur ketika teman-teman mengolah gambar tadi. Ya, oke. Jadi kalau di gambar itu fiturnya adalah nilai dari pixelnya tadi ya. Sedangkan kalau di data tabular ya, itu fiturnya adalah berkaitan sama kolom-kolom ya, atau data-data yang teman-teman gunakan untuk prediksinya. Kayak misalkan teman-teman pengen prediksi harga rumah, ya kan? Fiturnya apa nih? Misalnya ada ruas rumah, ada umur rumah, ya. Itu fiturnya, ya. Yang akan jadi nilai ya, yang akan kita pelajarin lah istilahnya. Baru ntar kita bisa prediksi nih outputnya berapa. Jadi misalkan ketika luas rumahnya sekian,
ya, umur rumahnya misalkan masih muda, ya, nah berapa harga rumahnya? Ya, atau berkaitan sama input tadi ya, atau nilai dari fiturnya. Ya. Inputnya ini nantinya ya kalau di neural network akan dikalikan sama yang namanya bobot ya atau weight ya. Nah, ini ada weight ya, ini W-nya ini nilai dari bobot. Bobotnya itu berapa? Nah, bobotnya ini sebenarnya random ya. Jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan bobot ya, ini bukan berarti oh ini saya langsung maunya yang di fitur pertama nilainya 0,1, fitur kedua 0,3. Itu enggak kayak gitu ya. Jadi nanti kita bisa mendefine ya. Ada yang namanya kernel initializer ya, itu buat mengatur nilai dari bobotnya. Nah, di dalam kernel initializer tersebut biasanya nanti ada rentangnya ya. Rentang untuk pembobotannya itu apa? Ada yang mungkin berdasarkan distribusi normal. Ya, misalkan mungkin kita bikin pembobotan pakai normal ya buat kernel initializernya ya. Ada yang random normal, ada juga pakai Glorot ya. Jadi ntar ada macam-macam, ada Glorot uniform, ada juga H et al ya. Yang normal sama yang uniform itu ada macam-macam ya untuk kernel initializernya. Itu bisa kita atur ya untuk pembobotannya tadi. Cuma nanti dasarnya dia ngacak ya. Dan ketika dia ngacak ya, setelah dikalikan sama bobotnya ya, misalnya di sini anggap aja mungkin kita nilainya 0,1 lah ya di fitur pertama ya, dikalikan inputnya misalkan kayak luas rumahnya itu misalkan 100 meter persegi, jadi anggap aja 100 ntar dikalikan sama 0,1 ya. Ntar yang di sini ada fitur apa lagi, misalkan umur rumahnya itu misalkan masih kisaran 5 tahun misalkan ya. Ntar 5 ya, 5 dikalikan lagi sama bobotnya berapa, misalkan mungkin 0,2 ya, ntar 5 kalikan sama 0,2. Nah, setelah dikalikan antara input sama bobot, ntar disamin, ya dijumlahin sama dia. Oke, jadi yang inputnya ini istilahnya kayak dendritnya ya. Ini dendritnya, ya, yang ada berbagai macam cabang tadi ya kan. Nah, ntar disatuin ya, atau disamin, dijumlahin ya. Baru setelah dijumlahin, dilakukanlah yang namanya activation function. Ya. Ini sebenarnya ada kalkulasi lagi ya, cuman saya nggak menyinggung lebih dalam tentang kalkulasinya karena ini bakal lama lagi ya. Untuk activation functionnya biasanya kalau di input lagi di output ya, di outlier itu ada yang namanya sigmoid, ada juga softmax. Ya, kalau sigmoid dia nanti bakalan dijadikan rentangnya itu antara 0 sampai 1 ya. Jadi setelah kita samin nih, misalkan kita dapat nilai weighted sum-nya ya, itu nilainya 0,7 ya. Setelah 0,7 kita lakukan activation function ya. Nah, rumusnya apa? Kalau misalnya sigmoid itu rumusnya biasanya 1 dibagi ya sama nilai 1 dibagi 1 ya, ditambah bilangan Euler pangkat minus dari Y-nya tadi atau nilai weighted sum-nya itu berapa. Misalnya tadi pangkat 0,7 ya kan, minus 0,7 ya kan. Nah, dapatnya berapa nih ya. Nah, dapatnya tersebut ya ntar tuh dijadikan sebagai output. Misalkan kita tadinya 0,7, setelah dilakukan activation function jadinya 0,4 misalkan. Nah, ini misalkan aja ya. Ya, atau berarti nanti outputnya 0,4 ya. Nah, 0,4 itu maksudnya gimana ya kan? Nah, sigmoid tadi itu biasanya digunakan untuk kasus biner ya, klasifikasi biner. Karena outputnya cuma 0 dan 1 ya. Jadi misalkan yang 0 itu anggap aja kasus ketika datanya itu kayak penyakit lah, kita mencoba mendeteksi penyakit. Ada yang normal sama yang nggak normal atau yang terkena stroke misalkan ya. Berarti yang nolnya itu yang normal, sedangkan yang satunya itu yang stroke. Ketika kita dapat nilai dari sigmoidnya tadi ya, itu 0,4, berarti kita bisa kasih threshold. Thresholdnya itu berapa? Misalkan 0,5 ya. Jadi kalau misalkan nilainya itu lebih kecil dari sama dengan 0,5 ya, dia akan dianggap sebagai 0. Berarti kalau tadi 0,4 dia akan jadinya ke 0, ke normal ya. Tapi kalau misalkan kita outputnya hasilnya mungkin 0,8 ya, berarti lebih besar dari 0,5, maka dia akan jadinya 1 ya. Nah, itu dasar dari yang namanya activation function ya. Jadi penentunya lah, penentu untuk outputnya. Kalau misalkan biner ya kalian bisa pakai yang namanya sigmoid tadi. Tapi kalau misalkan multiclass gimana? Multiclass ada lagi activation functionnya ya.
ada yang namanya softmax. Ya, kalau di softmax dia nanti dari setiap kelasnya, misalnya saya ada kelas kucing, anjing, sama bebek, ya. Ada 3 ya kan. Nah dari masing-masing kelasnya tersebut dia punya probabilitas. Misalkan kucing probabilitasnya 0,2, yang anjingnya 0,2, ya. Terus yang bebek ya 0,6. Jadi totalnya mesti jadinya 1 ya kalau pakai softmax. Jadi 0,2 tambah 0,2 tambah 0,6 kan jadi 1. Nah, karena tadi kita tahu bahwa yang di bebek tadi probanya itu 0,6 ya, berarti nanti terprediksinya sebagai bebek misalkan. Ya, atau karena dia probabilitasnya yang paling tinggi. Ya. Atau kalau pakai yang namanya softmax ya untuk kasus yang multiclass. Ya, ini dasarnya ya, dasar dari pembuatan neural network. Jadi sebenarnya dari ANN ini. Ya. Nah, ada lagi nanti pengembangannya ya dari artificial neural network. Kalau jadi artificial neural network itu hanya sekedar kayak ada input ya, ada hidden layer, misalkan ada juga hidden layer ya, baru ntar masuk ke output layer. Dah, itu yang neural network yang biasa. Tapi kalau nanti yang neural network yang udah ada penambahan lagi ya, penambahan layer, ntar ada yang namanya recurrent neural network ya. Ada juga convolutional neural network. Kalau recurrent neural network itu nanti biasanya berkaitan sama kalau misalkan teman-teman pengen bikin prediksi time series misalkan ya, kayak harga saham ya, atau mungkin pengen diarahkan buat NLP ya, itu bisa pakai recurrent neural network. Salah satunya yang paling terkenal itu ada yang namanya LSTM ya, long short term memory ya. Ya, tapi kalau yang image biasanya pakai apa? Nah, kalau buat kasus kayak image ya, audio, video ya, nah itu bisa pakai convolutional neural network. Ya, jadi ntar ada penambahan dari yang sini ya, pemodelan ini, ntar ditambahin lagi sebelumnya ada layar konvolusi. Ya. Ya, nah kok di sini karena kita buat kasusnya image ya sebenarnya, kita nggak bahas yang ke RNN ya. Makanya di sini saya bakal lebih fokusnya ke yang CNN. Nah, ini dasarnya aja ya. Tadi udah saya singgung juga. Kalau di ANN ini biasa kita gunakan untuk gambar sebenarnya bisa juga ya, cuman biasanya kurang bagus ya. Kalau misalkan ANN yang sederhana ya. Teks pun juga sebenarnya bisa ya, atau data-data tabular ya itu bisa juga. Itu kalau teman-teman gunain namanya ANN. Jadi ada input layer, hidden layer, dan output layer. Semakin banyak hidden layernya, semakin model kalian itu kompleks. Ya. Kompleks ini maksudnya gimana ya kan? Mungkin ada yang bingung juga nih, kompleks ini maksudnya gimana sih? Ya. Biasanya kalau mau pemodelan yang kompleks, ya itu modelnya cenderung bagus. Tapi ada tapinya. Ada kondisi di mana kalau terlalu kompleks, dia bakal overfitting. Ya. Jadi overfitting itu istilahnya kayak teman-teman bikin model tapi bagusnya di trainingnya, di tesnya tuh jelek. Atau kayak teman-teman lagi belajar nih, ya teman-teman kan waktu belajar kan mungkin latihan dulu ya kan, latihan dikasih soal. Nah ketika latihan dikasih soal ya itu bagus, tapi pas dikasih ujian yang datanya itu apa, yang nilainya itu beda ya, misalkan teman-teman belajarnya 4 dikali 4 sama dengan 16, pas ujian keluarnya 4 dikali 9 misalkan. Nah ternyata teman-teman nggak bisa nih ya pas ujiannya tadi, atau pakai data testingnya tadi ya kan. Berarti teman-teman hanya bagus ketika memiliki atau mempelajari data yang sama persis. Ketika soalnya itu muncul 4 kali 4 bisa, tapi ketika beda nggak bisa. Ya. Nah itu istilahnya overfitting. Ya. Jadi hanya mampu mempelajari data-data yang dilatih, tapi ketika data-data yang baru, ya itu dia nggak mampu. Ya. Sedangkan model yang bagus adalah model yang ketika data yang dilatihnya itu bagus, pas di testing pun juga bagus. Ya, itu pemodelan yang bagus. Makanya nanti kita butuh yang namanya splitting data ya, buat mengevaluasi ini model kita udah bagus atau belum. Ya. Ya. Oke, selanjutnya lagi ada lagi CNN. Nah, ini karena tadi kita fokus ke CNN ya, bukan ke RNN ataupun ke artificial neural network yang biasanya ya, yang sederhananya. Nah, kalau di CNN ini intinya adalah konvolusinya ini sebenarnya. Ya. Konvolusi itu apa? Konvolusi ini semacam membuat perkalian matriks. Ya. Ya, itu istilah dari konvolusi. Ada yang mungkin nyebutnya filter, ada juga mungkin yang nyebutnya sebagai kernel ya, untuk proses perkaliannya tadi. Ya. Oke. Nah, jadi maksud perkalian matriks itu kayak gimana ya? Misalkan kalau teman-teman mengolah gambar ya. Nah, ini sebelum masuk perkaliannya tadi ya, ini ada teman-teman masih tahu dulu
berkaitan sama gambar. Ya. Di gambar itu kan ada nilai pixel. Pixelnya itu berapa? Berapa nilainya? Nah, nilainya itu dari 0 sampai 255. Oke, itu nilai pixel. Ya. Jadi dalam satu gambar, nih kayak ini, gambar ini itu sebenarnya ada kotak-kotak kecil di sini. Ini kotak kecil, terus dari sini ada kotak lagi, ya kan. Nah, kotak-kotak kecil tersebut itu disebut sebagai yang namanya pixel. Dari satu kotak kecil itu nilainya macam-macam. Rentangnya itu dari berapa sampai berapa. Nah, rentangnya itu dari nilai yang ini tadi nih, ya, dari 0 sampai 255. Ya, itu nilai pixel tadi. Nah, ini mencerminkan intensitas warna. Jadi kalau misalkan nih teman-teman punya gambar channelnya itu RGB, ya, atau red green blue, ya. Nah, masing-masing di R-nya itu 0, G-nya itu 0, B-nya 0, maka nanti gambarnya itu hitam. Ya. Nah, oke, ini ketika nilai-nilai pixel itu 0 semua ya, di setiap channel R, G sama B-nya, ya, itu 0, maka hasilnya hitam. Tapi kalau 255 semua, itu akan putih. Ya, oke. Nah, kalau misalkan R-nya 255, ya, G-nya 255, B-nya 0, dia akan jadinya yellow. Ini kayak teman-teman belajar ini ya. Mungkin teman pernah belajar apa ya? Seni, misalkan seni melukis, ya. Coba kombinasikan antara warna merah sama warna hijau, ya kan. Nah, itu kan bisa jadinya kuning, ya kan, gitu. Ini sama juga kayak gitu sebenarnya dasarnya, ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak komposisi greennya mungkin lebih kecil, ya kan. Nah, mungkin kuningnya nggak terlalu, nggak, kuning nggak kayak ini misalkan ya agak-agak gelap misalkan, kalau misalkan greennya itu kecil misalkan, ya, gitu. Nah, itu berkaitan sama kombinasi warna tadi, ya. Ini channelnya. Kalau yang nggak RGB gimana? Ada juga mungkin yang grayscale, ya. Kalau grayscale itu dia cuman ada satu channel, ya, yang dimana rentangnya itu dari 0 sampai 25, ya. Jadi kayak cuman sekedar ya udah nih, hitam putih lah, ya. Atau ke derajatnya keabu-abuan, ya. Makanya disebut sebagai grayscale, ya. Ya. Nah, itu berkaitan sama channel, ya, channel warna, ya. Selanjutnya lagi di sini, setelah teman-teman tahu oh bahwa ternyata di dalam suatu gambar itu ada pixel, ya. Nilainya itu dari 0 sampai 255. Nah, dari nilai pixel tersebut, ya, itu kan inputnya ya sebenarnya, input fiturnya, ya kan. Nah, dari inputnya tersebut akan dikalikan sama metrik. Ya. Nah, metriknya ini apa? Nah, metriknya ini nanti, ya, pengaturannya adalah di bagian layar konvolusi. Ya. Nah, makanya nanti ada yang namanya convolutional filter. Ya. Kalau di codingannya itu ditulisnya sebagai conv2D, ya. Kalau misalkan kita image, ya, 2 dimensi, itu kita gunakan yang namanya conv2D. Ya. Nah, berarti di sini anggap aja nih kita punya matrix, ya, ukurannya 3x3. Berarti kita gunain convolutional filter, ya, yang dimana ukuran kernel size-nya, ya, itu 3x3. Nah, itu bisa kita atur nanti ya di codingan yang mau berapa nih untuk pengalinya. Ya. Nah, sedangkan yang nilai 1, 0 ini dari mana? Nah, itu dari bobotnya. Ingat tadi prinsip dasarnya adalah input dikalikan sama bobot. Ya. Jadi pengalinya ini adalah bobotnya nanti. Ya. Entah itu mungkin ada 1, ada yang 0,5, 0,6, ya. Ya. Anggap aja di sini ada 3 ya. Dari nilai pixelnya tadi, ntar 3 dikalikan 1. Berapa nih, ya kan? Nah, karena di sini 3x3, berarti ntar dia ambil ada kotak sini 3x3. Ya. Ya. Oke, ini perkalian dot product, ya, buat perkalian matriksnya. Nah, nanti dari sini dijumlahin ya. Berapa nih dapatnya? Oh, ternyata di sini 255. Ya kan? Bergeser lagi dia dari satu kotak yang 3x3 tadi, dia bakal bergeser ke kanan. Nah, untuk pergeserannya itu ada lagi pengaturannya lagi, ya. Nanti di dalam codingan itu ada yang namanya striders, ya. Di layar konvolusinya. Striders itu dia buat ngatur jarak perpindahan dari satu kotak tadi, ya kan, ke kotak yang di sampingnya. Berapa jaraknya? Nah, kalau di sini ini kan perpindahannya satu-satu ini. Jadi setelah kotak yang ini bergeser satu kotak nih ke sampingnya, geser lagi ke satu kotak. Ya, berarti di sini itu kita pakai striders-nya 1. Ya. Ini kalau kasus yang sini. Kalau 2 di mana? Kalau 2 dia berarti bergesernya akan loncat 2. Jadi dia langsung nanti ke sini nih, ke kotak yang di sini. Nih. Ya kan, setelah kotak yang di sini, yang ini, dia langsung ke kotak yang di sini.
bukan yang ke kotak yang di sini dulu. Yaitu kalau straightness-nya 2 ya, 2. Ya. Jadi kita bisa ngatur nih untuk straightness-nya gimana ya. Oke. Terus selanjutnya lagi setelah dapat nih outputnya ya kan. Berarti ini kan output setelah konvolusi ya. Nah, setelah convolutional filter nanti biasanya di dalam layar konvolusi ada lagi activation function. Nah, apalagi tuh activation function ya kan. Nah, activation function ini ntar intinya adalah buat mengatur nilai output finalnya ya. Ya, tuh. Misalnya di sini kita dapat ada 25 ya kan. Nah, setelah dapat 25 pakai activation function-nya pakai rectified linear unit ya. Misalkan pakai ReLU ya, rectified linear unit. Nah, kalau ReLU itu dia bakal membataskan outputnya nilainya itu dari 0 sampai T hingga. Oke. Jadi kalau nilainya positif, dia tetap sama persis. Kayak misalnya ini 25, berarti tetap 25. Tapi kalau misalkan nanti ada nilainya yang negatif, anggap aja bobotnya ini ya nilainya ada yang minus 0,4 bobotnya. Berarti di sininya misalnya ada yang minus nih. Ya, anggap aja ada minus 20 lah misalkan. Ya. Berarti ntar minus 20 dia akan jadinya ke 0. Itu kalau pakainya rectified linear unit. Jadi bakal dibatasin ya. Jadi yang tadinya itu nilainya ada yang minus, ya itu akan dijadikan ke 0. Kalau misalnya pakai rectified linear unit. Ya, jadi dibataskan dari 0 sampai T hingga. Yang minusnya itu nggak ada. Ya, kalau ada minus dia akan jadinya ke 0. Nah, itu berkaitan sama yang namanya activation function. Ya. Jadi dia akan mempengaruhi nilai dari outputnya nanti. Oke. Nah, setelah dilakukan activation function ya kan, misalnya pakai rectified linear unit, nah nanti selanjutnya lagi kita bisa lagi tambahkan yang namanya pooling. Ya, pooling ini ada pakai average pooling, ada juga max pooling. Ya. Kalau max pooling dia akan mengambil nilai maksimum. Ya. Jadi setelah tadi kita dapatin outputnya, ya ini anggap aja beda lagi ya nilainya. Ini contoh aja, misalnya, oh ini saya dapat lagi nih dari input yang lain ya kan, terus udah dapat outputnya ya kan. Ya. Jadi yang outputnya di sini, ntar itu dijadikan input ya untuk proses selanjutnya. Gitu. Berarti ntar yang dari sini dia bakal dilihat lagi nih. Oh ternyata nilai maksimumnya berapa yang di bagian sini. Ya, kalau misalnya kita pakai max pooling ya. Kalau max pooling dia nyari nilai maksimum. Nah ternyata di dalam kotak yang ini nilai maksimumnya ada 8. Geser lagi ke samping 6. Ya kan? Geser lagi ke bawah 4. Geser lagi sini 9. Itu max pooling. Nah kenapa di sini enggak dari 7387 kenapa enggak 3571? Ya. Karena di sini straightness-nya ya atau pergeseran ke kotak yang di sampingnya itu 2. Kalau tadi kan ini 1 nih gesernya. Nah, ini berarti straightness-nya 1. Ya. Atau karena bergesernya itu 1-1 ya. Kalau di sini 2 ya. Nah, ini jadinya 2 nih dia. Ya, jadi langsung ke 5216 bukan ke 3571 yang di sini. Nah, itu dari straightness-nya itu bisa kita atur juga ya. Default-nya biasanya 2 ya kalau di max pooling. Atau default-nya 2. Ya. Dan nanti kita bisa juga atur nih size filternya berapa. Nah, misalkan kita ukurannya adalah 2x2. Berarti ntar yang kotak yang di sini kita ambil 2x2. Nah, final adalah jadinya di sini 2x2. Yang tadinya 4x4 berubah jadi 2x2 ketika pakai pooling tadi. Oke. Nah, itu sekilas ya tentang layar konvolusinya. Itu baru layar konvolusi nih. Nah, kalau arsitektur keseluruhannya gimana? Kalau dari konvolusional neural network. Nah, ini arsitektur keseluruhannya. Ya. Jadi misalnya di sini kalian tadi ada input ya kan. Dia diambil nih ukurannya misalnya 3x3 ya kan. Nah, kan dia pindah-pindah ya kan. Ini anggap aja yang di bagian inilah ya kan. Tapi sebenarnya mulainya dari atas ini ya tadi. Kalau 3x3 dari atas ini tergeser ke samping sampai ke bawah ya kan, sampai ke paling ujung sini. Antara dari 3x3 ya kan dilakukan konvolusi. Berapa jumlah filternya itu bisa kita atur nanti. Misalkan saya mau ngatur jumlah filternya itu ada 16. Berarti ada 16 kotak ya. Jadi pengalinya ini nih yang ini. Yang ini ya. Jadi kalian ada yang mungkin di sini 1 0 0 1 1 1 ya, 0 0 1. Ada juga mungkin di sini 2 ya, 0 di sini 3 0 dan seterusnya ya. Itu. Jadi ntar ada pengalinya ini ada macam-macam, totalnya ada 16. Ya.
Nah, itu bisa kita atur berapa jumlah pengalinya atau filternya istilahnya. Ya. Oke. Nah, biasanya setiap perpindahan layar, ya, misalkan ini layar pertama ya, layar konvolusi pertama, tadi misalkan mungkin 16. Nah, masuk ke layar konvolusi yang kedua, biasanya itu bakal ningkat ya filternya. Yang tadinya 16 mungkin berubah jadi di sini 32. Walaupun sebenarnya 16 bisa juga ya, tapi biasanya yang bagusnya itu ningkat ya nilai filternya, jumlah filternya. Tapi nanti ukurannya pasti bakal mengecil. Ya, kenapa? Ingat tadi ya, kita ada pengaturan kernel size plus sama shreddesnya. Itu akan mempengaruhi outputnya. Jadi setelah konvolusi biasanya outputnya bakal mengecil nih ukuran kotak tadi. Ya. Nah, semakin dia mendekati fully connected layernya, ya, atau bagian layar konvolusi yang akhir, ya, dia bakal semakin kecil. Nah, di sini kan ada banyak kotaknya, semakin banyak nih, ya kan. Nah, ketika kotaknya ini semakin banyak, ya, kita butuh jadikan ke vektor. Jadi ini istilahnya kayak ada matriks, ya, atau dimensinya itu lebih dari entah itu 2 atau mungkin lebih dari 2, ya, itu bisa juga. Nah, nanti dari situ kita jadikan sebagai vektor, ya, atau satu dimensi, ya. Nah, ini ada istilah-istilah ini ya, istilah-istilah matematika ya, sama fisika juga sebenarnya ada ya, vektor sama dimensi. Nah, jadi dari metrik, ntar misalkan kita jadikan ke dalam satu dimensi. Nah, ntar di sini udah jadi satu dimensi nih, yang di bagian sini. Setelah jadi vektor atau satu dimensi, baru kita masuk ke bagian yang fully connected layer. Nah, fully connected layer inilah, ini mirip seperti yang ANN biasa nih ya. Jadi yang flatten tadi, ya, setelah jadi vektor itu istilahnya kayak inputnya, ya. Input di bagian full connected layernya, ya. Nah, yang di sini itu hidden layernya, ya. Berapa nih hidden layernya? Di sini ada 3 hidden layer. Ini hidden layer pertama, hidden layer kedua, hidden layer ketiga. Masing-masing dia punya yang namanya neuron, ya. Dan finalnya di sini ada output layer, ya. Jadi istilahnya CNN ini kayak kombinasi antara ANN yang di sini nih sama layar konvolusi. Makanya disebutnya sebagai convolutional neural network. Ya, karena ada konvolusinya ini, ya. Tapi kalau nggak ada konvolusi, ya jadinya kayak ANN yang biasa. Ya, misalnya kita langsung nih ada gambar ukurannya 28 kali 28, kita flatten. Berarti 28 kali 28 itu kan kayak matrix ya kan. Nah, di flatten jadinya vektor. Vektornya itu berapa? Berarti ntar 28 kali 28 adalah 784. Ya. Berarti ntar di sini ada 784 kotak atau kayak fiturnya tadi. Ya. Ya itu kalau langsung ya, langsung di bagian flatten tanpa konvolusi itu bisa juga sebenarnya. Nah, baru ntar masuk ke hidden layer-nya, baru masuk ke prediksinya. Nah, kalau misalkan di sini itu multi-class tadi ya, berarti di sini kita pakai softmax untuk activation function-nya. Ya. Nah, karena di sini Zebra itu probanya itu 0,7, paling gede dibandingin sama yang lain, berarti ntar outputnya hasilnya akan jadinya Zebra. Ya. Nah, itu dasarnya ya, dasar dari convolutional neural network. Ya, jadi sebenarnya ini ada perhitungan juga ya. Kalau misalnya mau lebih dalam lagi, itu ada perhitungannya macam-macam. Kayak tadi activation function bukan hanya rectified linear unit, ada juga exponential linear unit, ada juga mungkin pakai tangen hyperbolik, ya. Itu ada macam-macam ya. Ada juga Leaky relu ya, atau Leaky rectified linear unit, ya. Ya, itu untuk activation function-nya, ya. Nah, di sini ya itu sekilas aja ya berkaitan sama teori. Nah, selanjutnya kita coba nih